Dan biasanya pembaharuan budi itu kita mulai dikasih tahu bahwa ayo berubah ya, ayo hidup dekat sama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu semua betul. Saya akan ambil dari angle yang berbeda karena kita seringkali melakukan itu, kitanya stres. Karena kita lakukan dengan upaya-upaya kita sendiri. Dan ketika kita gagal, ketika kita hari lepas hari tiba-tiba kita tidak merasa tidak bisa hidup taat gitu ya, kita mulai rasa jauh dari Tuhan. Kita rasa jauh dari Tuhan, kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, kita rasa bersalah, kemudian kita rasa tertuduh, kita rasa nggak pernah bisa sempurna, iman kita begini-begini terus, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terjadi adalah pembaharuan budi nggak terjadi, karena kita stres sama ulah kita sendiri. Saya mau katakan kepada kita semuanya, dasarnya begini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa sempurna. Kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan hari ini yang kita perlu belajar adalah Dia melihat kita dari lensa kasih karunia. Dan semua kita ketika Dia memandang kita di depan matanya Dia, anak-anaknya sempurna. Jadi Bapak Ibu mau jatuh bangun dan lain sebagainya, mau punya alasan apapun dan lain sebagainya, kalau kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, di depan mata Dia, kita sempurna. Kalau kita nggak ngerti prinsip ini, kita nggak akan terjadi pembaharuan budi. Stres kita. Kita akan dengan upaya-upaya kita sendiri, kita lakukan semua ketaatan-ketaatan, dan akhirnya kita berpikir bahwa saya harus taat untuk dilayakan. Padahal kita sudah dilayakan waktu Yesus katakan teleo atau tetelestai di kayu salib, sudah selesai. Itu sebabnya ketika kita ngerti itu dengan benar, hari ini saya hidup taat karena saya sudah dilayakan. Ya, itu dasarnya loh. Kalau kita nggak ngerti itu, kita stres loh. Kita akhirnya nggak ngerti, saya ini gimana sih Pak, tiap hari hidup saya begini-begini terus, imannya naik turun, saya rasa jauh dari, udah pasti itu bahasa yang sudah saya dengar 26 tahun saya pelayanan. Dan bahkan dulu saya mengatakan itu kepada diri saya sendiri. Saya merdeka habis itu, saya nggak mau lagi. Saya bilang Tuhan bukakan semuanya sama saya, dan hari itu ketika saya dibukain sama Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan, kasih karuniamu cukup bagi saya. Tiap hari loh. Ya. Oke, ini dasarnya, Roma 3 ayat 23. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang tanpa terkecuali. Oke. Sekarang baca lagi Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, ini biasanya menjadi korelasi antara orang-orang yang masih mempertanyakan Tuhan dan mulai terganggu dengan ulahnya sendiri, dan dia membandingkan ulahnya dengan apa yang terjadi dengan dirinya dia. Jadi ini yang terjadi. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Siapa yang buat dosa? Gara-gara dia berbuat dosa atau keluarganya nih sampai dia buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Dengan kata lain, semua tindak tanduk kita betul ada akibatnya. Tapi jangan pernah berpikir begini, aduh gue sakit nih gara-gara Tuhan hukum gue. Itu iblis yang ngomong, bukan Tuhan. Tuhan gak memberikan penyakit, Tuhan gak memberikan kecelakaan, Tuhan tidak memberikan celaka dalam hidup manusia. Jadi jangan pernah berpikir begini, terus kemudian ngomong begini, lo gak doa sih makanya lo kecelakaan. Jitak aja orangnya kalau ngomong gitu. Gak ada tuh korelasinya kayak begitu. Jadi anak-anak Tuhan dipelihara sama Tuhan. Anak-anak Tuhan gak dihukum sama Tuhan dengan kecelakaan, dengan bencana, dengan penyakit. Gak ada. Jadi waktu saya sakit, pertama kali emosi keluar dari istri saya, dia ngomong, Tuhan kenapa Billy yang sudah pelayanan bertahun-tahun, kenapa sakit? Dia tahulah dia berdoa dari emosi. Habis itu kita ubah doanya. Kita mulai bilang begini, terima kasih Tuhan, perjalanan ini sangat nikmat kalau dengan Tuhan. Karena orang Kristen dan maksudnya gini, orang percaya dan orang yang tidak percaya, dua-duanya kena badai. Selama kita hidup di dunia.
Makanya ada rumah yang didirikan di atas batu, ada rumah yang didirikan di atas pasir. Yang di atas pasir hancur, roboh, bahkan hebat kerusakannya, Alkitab katakan. Yang didirikan di atas batu kokoh. Semua kita akan ngalamin badai. Bahkan badai yang Alkitab katakan adalah hujan, banjir, angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari depan, belakang, kiri, kanan. Itu udah jadi bagian hidup. Gak bisa dipungkiri. Jadi jangan korelasikan gini, aduh gue buat apa ya sehingga gue jadi begini. Jadi jangan salah-salahin Tuhan. Nah, satu aspek lagi. Oke, satu aspek lagi. Semua dosa ada akibatnya. Ya, jadi jangan salahin Tuhan juga dalam hal ini. Contoh, teman kami mengidap penyakit AIDS karena ulahnya di masa lalu. Tuhan ampuni gak dosanya? Udah diampuni. Dia sakit karena ulahnya, bukan hukuman Tuhan. Karena waktu dia katakan selesai di kayu salib, itu artinya komplit, udah gak ada. Tidak ada hukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penuduhan dari Tuhan. Itu kita harus ngerti. There is no condemnation, selesai udah di kayu salib. Kalau gak percuma karyanya dia. Oke, ada orang berbuat dosa, datang kepada saya, pacarnya hamil di umur 21 tahun. Sampai dia frustasi, dia bahkan berdoa, Tuhan mujizat terjadi, tolong supaya besok pagi kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir saya jitak dia, saya bilang emangnya tumor apa di perutnya, tuh hamil gara-gara lo. Akhirnya apa? Dia harus kawin muda. Waktu dia kawin muda, 3 tahun pertama dia nggak bisa bayar segala macam kehidupan dia untuk hidup dan untuk rumah tangga dan lain sebagainya. Karena masih muda udah dipaksa kawin. Hukuman Tuhan? Bukan. Karena ulahnya dia sendiri. Jadi ada akibat dosa. Akibat dosa itu karena ulah kita. Bukan hukuman Tuhan. Ada orang yang gaya hidupnya dari dulu narkoba lah. Terus kemudian minum-minum dan lain sebagainya. Tiba-tiba satu hari sakit. Ya gara-gara ulah lo lah, bukan gara-gara Tuhan. Jadi jangan korelasikan dengan hukuman Tuhan. Itu harus ngerti dulu, itu dasarnya. Oke, sekarang kita nggak sempurna. Kita nyembah Tuhan yang sempurna. Oke, coba lihat prinsip ini. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Ibrani 10 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan begini. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Maksudnya apa? Gini, dulu waktu manusia, ini kronologisnya ya, manusia berbuat dosa, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan manusia, Yesus belum hadir, manusia disuruh bangun mezbah. Bangun mezbah ya, supaya saya bisa datang, supaya kamu bisa melihat hadirat saya, kehadiran saya. Perhatikan ini baik-baik. Dulu manusia hanya bisa melihat kehadiran Tuhan. Tidak bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Maksudnya apa? Contoh. Waktu semak belukar penuh dengan api. Musa lihat kan? Musa datang mendekat toh. Firman Tuhan bilang begini, Musa, jauh-jauh. Karena kasihan manusia mau dekat sama Tuhan, cuman gak bisa karena kekudusan Tuhan bisa melumat manusia, manusianya mati. Karena manusia tidak kudus. Kan ironis, manusia datang kepada Tuhan, Tuhannya kudus. Manusianya karena tidak kudus datang ke hadirat Tuhan karena belum ada mediator yang mendamaikan manusia dengan Tuhan, manusianya mati. Bukan karena Tuhan membunuh manusia, bukan. Kekudusan Tuhan membunuh manusia yang gak kudus. Karena manusia gak kuat ada di dalam kabut, di dalam glory kemuliaannya Tuhan. Jadi Tuhan bilang begini, Musa jangan dekat-dekat, jauh-jauh. Oke. Terus Musa akhirnya disuruh buat tabernakel. Itu urutannya tuh. Tabernakel Musa, sebuah tempat. Terus Tuhan bilang begini, saya akan hadir di dalam tabernakel Musa. Di mana? Di sebuah ruangan yang namanya Maha Kudus. Di situ kehadiran saya akan disimbolkan dengan tabut perjanjian. Oke? Nah, yang boleh
berhadapan dengan hadirat Tuhan, itu namanya imam besar. Pendetanya lah saat itu. Yang masuk ke dalam ruangan itu sekali setahun. Untuk ngapain? Untuk jadi mediatornya manusia, untuk supaya dosa-dosa manusia bisa ditebus sekali setahun. Tahun depannya lagi. Jadi yang terjadi adalah manusia-manusia ini datang kepada imam besar. Dia mewakili nih manusia. Yang kelompok bawah bawa burung tekukur sama burung merpati, kelompok menengah bawa kambing domba, yang paling kaya bawa lembu sapi. Puji Tuhan udah gak ada lagi. Kalau masih ada, hari ini pasar burung rame. Karena kita pasti gak mau beli kambing domba atau lembu sapi karena mahal kan. Dan tiap hari kita pasti berdosa. Sengaja atau tidak sengaja. Berarti tiap hari harus korbankan hewan. Yang paling murah, burung lah. Kita ke pasar burung. Mungkin kita gak mau beli 30, kita beli stok setengah bulan. Mas, 15 burungnya. Pas kita bawa pulang, tetangga pada lihat. Lagi hobi burung. Teddy, mana Teddy? Lagi hobi burung. Kagak. Gue lagi ini aja urusan agama, emang disuruh ngapain? Udahlah ribet, gue juga repot jelasinnya. Nanti tetangga pada tahu rumahnya Teddy ngepul asap tiap hari. Karena ada burung tekukur yang dibakar. Mending bisa dimakan jadi burung bakar, nggak dibuang habis itu. Disembelih, biasanya sama imam besar. Darahnya dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Alkitab mencatat, yang menjadi pemisah untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, itu namanya tabir. Atau yang kita kenal dengan bahasa hari ini, ada hordennya. Jadi ini imam besar ya, bawa darah hewan ya, bawa darah anak domba, dikatakan paling sering pada saat itu. Dia buka kan tabirnya, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ketutup tabirnya, cuman dia yang boleh masuk. Itu merupakan tugas yang paling mulia, paling keren, paling luar biasa saat itu. Tetapi paling bahaya. Kalau imam besar tidak menguduskan dirinya dengan upacara-upacara yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Ketika Tuhan turun hadiratnya, dia melihat dari lensa hukum Taurat, bukan lensa kasih karunia. Ketika dia lihat imam besarnya nggak kudus, imam besarnya dilumat sama kekudusan dia, mati imam besarnya di situ. Jadi bayangin sekali setahun ketika dia mau mengadakan hari pendamaian masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau udah ada tumpengan-tumpengan tuh sama keluarganya. Dan teman-temannya pada datang, pada bilang gini, bro thank you ya bro, besok lo memakili gue supaya dosa-dosa gue diampuni, gue doain lo kagak mati ya bro gitu. Gitu kan, dipelukin karena ada kemungkinan besar dia gak balik lagi loh. Bro thank you ya bro, lu udah mewakili gue, aduh thank you banget ya bro. Itu tugas paling mulia dan paling mengerikan. Bro, lu udah kudusin diri lu gak? Lu gak buka-buka IG kan ya, otak lu udah bersih kan ya gitu. Iya gue udah bersih dari gue udah puasa sosial media, udah 21 hari, udahlah tenang aja gitu. Dia harus kudus. Makanya waktu dia mau masuk ke dalam ruangan Maha Kudus, kakinya dikasih lonceng sama temennya, dikasih tali. Supaya temennya ngecek secara periodik. Ting, 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 ting. Dia harus balas. Ting, 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 ting. Itu pertanda dia masih hidup. Kalau dia nggak balas loncengnya, berarti dia udah jadi jenazah di dalam. Jenazahnya ditarik keluar pakai tali. Temennya nggak berani masuk ke dalam, ngambil jenazahnya. Temennya bisa mati. Karena dia bukan imam besar. Repot nggak? Repot. Dan sekali setahun loh. Kata tabir pertama kali yang diungkapkan di firman Tuhan, kalau Bapak Ibu buka di kitab Keluaran, dikatakan tabir itu pemisah antara manusia dengan Tuhan. Fast forward, datanglah Yesus sebagai penyelamat. Ketika dia katakan selesai di kayu salib, kata tabir pertama kali yang didokumentasikan di perjanjian baru, ketika dia katakan selesai, tabir bait Allah terbelah dua. Siapa yang belah? Yesus. Dia belah. Dengan kata lain, sekarang tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Di perjanjian lama, hadiratku atau roh Tuhan bercokol di atas manusia. Hari ini, hadirat Tuhan atau Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kenapa kita nggak mati hari ini? Padahal ada hadirat Tuhan di dalam sini. Ada kekudusan di dalam sini. Karena dia sudah menyempurnakan kita. Kita dikuduskan setiap hari sama dia. Kalau nggak kita mati. Dan itu sebabnya dia bilang apa? Selesai di kayu salib. Dimeterai. Des. Tetelestai. Selesai.
Dan hari ini manusia bisa menghampiri hadirat Tuhan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Bahkan sedang dalam berdosa datang hadirat Tuhan yang ada dipeluk, bukan dilempar sama Tuhan atau bahkan mati di hadirat Tuhan. Itu kasih karunia. Kalau kita ngerti itu, kita ngerti kasihnya tanpa kondisi sama kita. Kita ngerti bahwa setiap hari dia hadir dalam hidup kita. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalin kita. Karena tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan sama hidup kita. Kalau kita sadar tentang itu aja, kita punya kuasa dan otoritas di dalam sini. Yang Tuhan sudah tempatkan di dalam sini, yaitu rohnya. Itu Tuhan yang kudus. Dan bahkan ketika dia selesaikan semuanya di kayu salib, kematian yang tadinya dalam posisi yang mati di awal, mati loh, kematian tuh gak berkuasa atas manusia. Terus dia bilang begini sama kematian, sama manusia dia bilang gini, kamu jangan makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan aktifkan kematian. Manusia makan buahnya. Manusia mengaktifkan kematian. Kematian yang tadinya gak berkuasa atas manusia jadi berkuasa atas manusia. Itu kematian. Sampai akhirnya manusia mengalami kematian. Dia bangkit di hari yang ketiga. Itu sebabnya kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Dan hari ini orang Kristen gak bisa mati. Orang Kristen hanya meninggalkan dunia. Karena roh dan jiwanya hidup sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kematian kembali dibuat dalam posisi mati. Sekarang pertanyaan saya begini. Kematian itu kuasa daripada kematian sehingga dia aktif dan bisa membunuh manusia adalah dosa. Dosa yang memberikan bensin kepada kematian sehingga kematian bisa bunuh manusia. Waktu Yesus mati di kayu salib, kematian bisa membunuh dia. Itu kalau nggak seizin dia nggak bisa. Makanya Yesus menyerahkan nyawa, bukan dibunuh sama bangsa Yahudi atau Romawi. Yesus menyerahkan nyawanya gimana caranya? Sementara dia nggak ada dosanya. Jadi waktu dia berhadapan sama kematian, kematian mungkin ngomong gini, saya nggak bisa bunuh kamu karena kamu nggak ada dosanya. Yesus bilang, tenang, kan dia yang kontrol semuanya. Saya ambil semua dosa manusia, termasuk kita yang belum lahir. Ditimpakan di atas dirinya. Dan dia datang kepada kematian, dia kasih kuncinya. Nih sekarang, saya validasi kamu sehingga kamu bisa bunuh saya. Karena sekarang saya sudah ada dosa manusia, semua ditimpakan di atas saya. Itu arti menyerahkan nyawa. Dia mati di kayu salib, dia kalahkan kematian. Sehingga hari ini kita hidup merdeka dan menghampiri tahta Tuhan di mana saja dan melihat ada kekekalan di depan kita. Itu Yesus yang sempurna. Ya, sekarang coba lihat ini. Keluaran 12 ayat 5. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu, ini dulu ya perjanjian lama ya, harus jantan dan tidak apa? Bercela. Berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. Oke, anak domba tidak boleh bercela. Without blemish bahasa Inggrisnya. Siapa jadi anak domba Allah yang mati bagi kita? Yesus toh. Yesus juga digituin. Yesus juga diperiksa. Waktu dulu domba itu dibawa kepada imam besar, dia begini nih. Dia putar, dia liatin. Ya ampun, lu jangan bawa yang kayak begini, ada bocelnya nih. Lu balik lagi ya, harus tanpa celah, gak bisa kayak begini gitu. Yesus juga dilihat sebagai anak domba Allah. Berapa kali dinyatakan dan diperiksa? 3 kali. Karena semua angka di Alkitab pada artinya. 3 adalah angka kebangkitan. Coba lihat. Yohanes 18 ayat 38. Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Without blemish, gak ada. Terus diomongin lagi sama Pilatus. Yohanes 19 ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 2 kali. 3 kali loh. Yohanes 19 ayat 6. Ketika imam-imam kepala penjaga-penjaga melihat Yesus, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Sama seperti perjanjian lama, korbankan hewan itu, supaya menebus dosa saya. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia, salibkan dia, korbankan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 3 kali, without blemish. 3 kali, tanpa celah. Itulah Yesus yang dikorbankan bagi kita.
Oke, sekarang saya mau Bapak Ibu melihat sebuah ayat yang sering kali buat masalah bagi kita. Dan ayat ini menghambat yang namanya perubahan atau pertumbuhan karakter seseorang karena orang stres baca ayat ini. Coba lihat Matius pasal yang kelima ayat 48. Sering kita baca kita jadi stres karena kita enggan bertanya. Kemudian yang kedua kita berpikir dan kita mengerti. Akhirnya pengertian yang salah bahwa ayat ini mengharuskan saya untuk jadi seperti begini. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu apa? Stres nggak tuh langsung? Mana bisa sempurna Tuhan? Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah. Ini kalau kita baca begini. Terus kita nggak ngerti dengan benar, stres kita. Dan kita akhirnya setiap hari apa? Berupaya untuk hidup sempurna dan kita nggak pernah bisa sempurna. Makanya kalau nggak paham sebuah ayat, belajar firman Tuhan dan semuanya udah ada di HP kita. Masih banyak jemaat nanya sama saya, Pak ini ayat artinya apa? Belajar aja sendiri, semuanya ada di HP kamu. Kenapa kamu nggak tahu ada jawaban di situ? Karena kerjaanmu setiap hari buka sosmed. Tahun 2023 Indonesia menempati urutan nomor 1 karena setiap hari orang-orang Indonesia ada 5 jam depan sosmed. Pantesan nggak tahu yang app yang namanya Bible Project, nggak ngerti ada app namanya YouVersion, nggak ngerti ada app tentang tafsiran gratis semuanya. Tahun 98 waktu saya bertobat, saya beli komentari sama dictionary untuk belajar firman Tuhan, bukunya setebalnya sebegini, harganya 1,5 juta. Tahun 98 beli buku 1,5 juta ya mahal lah, hari ini masih mahal apalagi saat itu, sampai patungan sama teman. Mending bukunya ada indeksnya, buka Lukas 3 ayat 18 misalnya, buka nyari kecil kata-katanya, oh ini tuh bahasa Yunaninya, ribet belajarnya, terus nyatet manual semuanya. Sekarang nggak ngerti ayat, paling nggak tanya aja sama Pak Google, blek langsung keluar tuh, seret semuanya. Buka app namanya tafsiran gratis. Pada nggak tahu kenapa, karena repot sama sosial media. Ini jemaat di tempat lain ya, bukan di sini ya. Di sini nih muka-muka ngerti semua. Di sini saya cuma berkeluh kesah tentang orang lain ya. Di sini muka-muka belajar semua kelihatan. Muka-muka intim sama Tuhan kelihatan udahlah. Udah pada dewasa semua ya. Jadi makanya gini nih, ini urutannya begini nih ya. Kalau baca sebuah ayat dan kita nggak paham, buka bahasa Inggrisnya. Yang paling tepat, versi yang paling luar biasa tuh namanya King James. Oke lah, King James itu terlalu ngejelimet bahasanya. Buka namanya New King James. Lebih ringan. Ada lagi lebih ringan di bawahnya namanya NIV, NLT. Mau bahasa gaul namanya The Message. Bahasa prokem belum ada. Yang senyum-senyum ngerti. Yang anak-anak sekarang, apaan tuh bahasa prokem? Adalah zaman dulu. Nah, itu bahasa itu kalau kita lihat, masih nggak ngerti, masih nggak paham juga, buka aja dictionary. Lihat bahasa aslinya, langsung, oh gini toh, put the two and two together, langsung, oh begini toh, udah jadi belajar sendiri. Makanya, jangan pelototin sosmed orang melulu. Dan yang paling sering kita pelototin orang sosmed yang kita paling nggak suka. Ih, ngapain lagi lo kesini? Keluar negeri melulu, dasar. Flexing melulu, nyebelin lo gitu. Buat apa coba? Ya kan, belajarlah firman Tuhan nih ya. Coba lihat New King James dari ayat ini. Dibuka Alkitab bahasa Inggris saja, udah langsung memberikan pencerahan. Dikatakan begini, Matius 5 ayat 48. Therefore you shall be perfect. Kamu akan disempurnakan. Bukan kamu harus jadi sempurna. Makanya ada TB2 ya, Alkitab yang versi yang 2. Ya, banyak direvisi. Ada 1.500 kata yang kosakatanya kurang tepat. Karena kan kita terbatas bahasa Indonesia kita. Just as your Father in heaven is perfect. Kata sempurna di sini adalah kosakata yang sama persis ketika Yesus katakan selesai di kayu salib. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Coba lihat. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Kata sudah selesai sama kata sempurna di Matius 5 ayat 48 itu arti katanya teleo atau tetelestai, artinya komplit. Berarti waktu Yesus komplit selesai di kayu salib, hari itu juga semua orang yang percaya sama dia dibuat sempurna sama dia. Itu artinya.
Jadi bukan kita harus jadi sempurna, kita gak akan bisa jadi sempurna. Oke, udah ngerti itu ya. Sekarang coba lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 23. Saya berikan 4 poin ini ya sebagai penutup dari khotbah saya. Enggak, belum ditutup belum. 4 dulu ya. Tenang. Waktu kita lahir baru, yang disempurnakan apanya? Tubuh, jiwa, atau roh? Rohnya ya. Rohnya ya. Ibrani 12 ayat 23. Kepada jemaat anak-anak sulung, namanya terdaftar di sorga, kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi apa? Sempurna. Waktu terima Yesus sebagai juru selamat, rohnya disempurnakan. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Jiwa itu akan terus sekolah kehidupan pembaharuan budi tiap hari sampai Yesus datang. Karena nggak akan bisa sempurna. Tubuh nanti dapat tubuh yang sempurna nanti. Jadi sepertiganya kita sudah disempurnakan sama Tuhan. Itu dasarnya dulu. Oke? Nah, sekarang hidup kita setiap hari, hidup kita kan dikontrol sama yang ada di tengah ini, jiwa nih. Pikiran, kehendak, dan lain sebagainya. Oke? Perhatikan ini baik-baik. Setiap hari sekolah kehidupan kan. Nah, tiap hari manusia yang percaya sama Yesus, itu waktu terima Yesus, dia dibenarkan namanya. Itu proses bahasa Inggrisnya namanya justification. Dibenarkan. Kemudian dia menghidupi hidupnya nih hari ini setelah lahir baru ya. Waktu dia menghidupi hidupnya setiap hari, tiap hari dia dikuduskan sama Tuhan. Tiap hari loh. Jadi gak bisa kita bilang gini, aku mau hidup taat supaya aku kudus. Gak bisa. Karena kita gak bisa menguduskan diri kita sendiri. Tiap hari kita dikuduskan sama Tuhan. Itu namanya proses sanctification, proses yang namanya sedang sekolah kehidupan. Dibenarkan di awal, kemudian dikuduskan tiap hari. Yang terakhir namanya glorification, dimuliakan nanti sama Tuhan. Dapat tubuh yang baru. Oke? Nah, satu-satunya ayat yang ada kata dikuduskan sama dibenarkan dijadiin satu dalam satu ayat. Cuman ada satu. 1 Korintus 6 ayat 11, coba lihat. Ntar saya jelasin artinya apa. 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu untuk disucikan, terima Yesus sebagai juru selamat. Kamu telah apa? Dikuduskan. Kamu telah apa? Dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Maksudnya gini, dibenarkan sama dikuduskan tuh apa sih? Ngejelimet banget gini. Kita di hadapan Tuhan adalah anak, ahli waris, sama orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Oke? Anak ya. Bapaknya punya perusahaan. Bapaknya mau mewariskan perusahaannya untuk anaknya. Terus anaknya waktu berhadapan sama bapaknya, anaknya bilang gini, saya kan gak qualified, Pak. Saya gak bisa. Saya kan gak qualified untuk masuk ke dalam perusahaannya Bapak. Bapaknya bilang apa? Tenang aja, hari ini saya mengkualifikasikan kamu. Kamu qualified hari ini, kamu bisa kerja buat saya, kamu menjadi ahli waris. Itu namanya proses dibenarkan. Oke? Terus dia kerja. Dia gak qualified kan? Dia kerja buat bapaknya nih. Hari lepas hari buat kesalahan gak? Ya udah pastilah. Dia gak qualified kok. Waktu dia buat kesalahan, bapaknya lihat dia buat kesalahan, gak pernah digini-giniin. Dasar anak gak tahu diri, belajar dong. Gak digituin. Bapaknya datang kepada dia, bapaknya ngerangkul dia, bapaknya bilang gini, apa yang saya bisa buat? Apa yang saya bisa tolong kamu supaya besok kamu tidak ulangi kesalahanmu lagi? Kamu tenang aja, it's okay. Yuk kita jalan sama-sama. Kamu mau belajar apa lagi? Supaya besok kamu tidak mengulangi kesalahanmu. Itu namanya proses dikuduskan tiap hari. Paham ya? Terima Yesus dibenarkan, tiap hari waktu melakukan kesalahan, dikuduskan nama Tuhan. Dia gak pernah gini-giniin kita. Itu sebabnya orang tua jangan gini-giniin anaknya. Kami berdua gak pernah giniin anak-anak kita. Anaknya bandel nih misalnya. Kamu kenapa buat kayak begitu? Anak siapa kamu? Anaknya bingung. Ya anak lu, kok nanya? Yang kita lakukan, kita rangkul mereka. Yang kita bilang gini, apa yang Dedi bisa buat
supaya kamu tidak mengulang perbuatanmu lagi. Yang terjadi adalah mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Sama seperti Yesus melakukan itu kepada kita. Jadi waktu saya sama istri saya nggak ada di rumah, mereka nggak buat bandel, bukan karena ketakutan sama saya. Tapi karena mereka hormat sama orang tuanya. Takut sama Tuhan adalah hormat, reverent to Him. Bukan ketakutan sama Tuhan. Jadi waktu saya kasih tahu anak saya Keaton untuk hati-hati jangan buka pintu mobil sembarangan kalau dia lagi diantar ke sekolah. Dan satu hari Yosi nganterin dia ke sekolah. Dan siang-siang saya dengar, Bang, mobil lo ketabrak motor. Karena saya udah bilang sama anak saya, kalau buka pintu lihat ke belakang karena motor banyak banget di sini. Dia nggak lihat, dia buka, jeger kena. Ya, penyok. Malam-malam saya ketemu dia keluar dari kamar. Dan seperti biasa setiap hari anak-anak kami peluk dan kami selalu katakan I love you. Malam hari itu dia buka pintu kamar, saya peluk dia seperti biasa, saya bilang I miss you, I haven't seen you all day. Saya belum ketemu kamu sepanjang hari. Terus saya tanya gini, are you okay? Kenapa Dad? Aku dengar kamu ketabrak motor. Bukan aku, mobilnya. Dalam hati saya, gue juga tahu mobilnya. Saya mau kasih tahu sama dia lebih penting daripada mobil saya. Kamu oke nggak? Daddy tahu mobilnya ketabrak, tapi kamu oke nggak? Kamu ikut ketabrak gak? Enggak. Aku nggak apa-apa, terus dia nangis. Saya peluk dia. Saya bilang gini, Dek, next time hati-hati ya Dek, that's it. Saya mau tanya, berikutnya dia buka pintu mobil, dia akan ingat nama saya. Bukan karena ketakutan nama saya. Dia akan hati-hati karena dia hormat sama bapaknya. Itu grace, itu kasih karunia. Kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia memerdekakan seseorang. Makanya ya di atas mimbar sering diumumkan begini. Ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, kita bingung berikan terbaik apaan. Karena kita nggak pernah terima yang terbaik. Kalau kita terima yang terbaik, kita ngerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita hari ini. Bahwa kita dikuduskan tiap hari. Itu overflow, nggak usah pakai usaha keluar sendiri. Orang yang ngalamin Tuhan akan dengan sendirinya hidup taat untuk Tuhan. Orang yang bilang begini, oh kalau gitu kasih karunia, saya sembarangan aja dong Pak buat dosa besok minta ampun. Berarti kamu belum ngalamin kebaikan Tuhan. Kalau kamu ngalamin kebaikan Tuhan, dengan sendirinya kamu gak mau buat dosa. Karena kamu udah terima yang terbaik di sini. I gave you life, the life that is more than abundance. Saya datang bawa kehidupan yang berkelimpahan, bukan bawa agama. Yesus gak pernah bawa agama. Agama Kristen diciptakan manusia. Yesus bawa hubungan buat kita. Dan hubungan itu yang menyelamatkan kita. Hormati agama Kristen. Hormati denominasi, sinode, tata ibadah. Kejar Yesusnya. Karena dia pemberi kehidupan yang berkelimpahan di dalam kita. Ya, itu artinya. Nah, sekarang gini. Setiap hari nih ya, setiap hari. Kita akan bilang gini sama Tuhan. Tuhan, iman saya kan begini-begini Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Saya divonis mati sama dokter. 2019. 3 bulan mati. Kanker saya, darah saya 85% udah kanker semuanya. Dalam hitungan 1 bulan, darahnya kadar kankernya 0%. Mujizat kan? Mujizat terjadi. Dengan berjalannya waktu, sampai akhirnya disembuhkan, dikeluarkan dari rumah sakit, iman saya begini, di atas ini nih. Saya bilang sama istri saya, yang tadinya saya gak suka ke rumah sakit, saya bilang gini, sekarang kalau ada yang minta didoakan, saya akan doakan karena saya percaya kalau Tuhan sembuhin saya, Tuhan akan sembuhin mereka. Oke? Saya ketemu sama banyak orang. Bahkan menjadi teman dekat. Satu orang saya doakan 4 tahun lamanya. Saya berdoa, dia mulai dalam kondisi yang membaik, tiba-tiba meninggal. Saya mulai stres. Bulan Maret kemarin, saya mendoakan yang sudah seperti adik kita sendiri. Mereka baru menikah 2 tahun, anaknya masih 1 tahun. Tiba-tiba remisi dari kanker. Kita senangnya luar biasa. Dan karena ada lanjutan kemo tubuhnya gak kuat, dia dipanggil pulang sama Tuhan. Gini, sebelum saya lanjutkan. Ketika kita meninggalkan dunia, orang yang pergi ke hadirat Tuhan, karena di detik itu kita ada di pangkuan Bapa di sorga. Ya.
Kalau Bapak Ibu tanya, di mana tuh Pak kalau kita pergi? Saya nggak tahu, saya belum pernah ke situ soalnya. Ya. Kalau kita sudah ada di pangkuan Bapa, orang yang meninggalkan itu, dia hidupnya tenang, senang karena dia dipisahkan dari tubuh yang fana. Betul ya? Kita berduka buat siapa? Buat orang yang ditinggalkan. Ya, karena kita tidak didesain untuk berpisah dengan orang yang kita kasihi, makanya kita berduka, makanya namanya rumah duka. Kalau kita sudah didesain bahwa kita nggak apa-apa pisah sama orang yang kita kasihi, bahkan makanya Alkitab katakan kepada kita, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, karena satu hari kita akan ketemu lagi sama mereka. Tapi kan kita nggak didesain begitu, karena ini semua karena ada dosa dulu di awal. Kalau kita didesain untuk kita bisa pisah sama orang kita kasih dan kita legowo dan kita oke, pasti kita nggak akan kayak begini nih hari ini. Kita kan kalau ngobrol di telepon, kamu tahu nggak si itu baru meninggal? Aduh. Sebaliknya kalau nggak begitu kan beda. Lo tahu nggak? Si itu baru dipanggil Tuhan. Serius lo, aduh keren banget. Aduh seru banget sih. Ya ampun, gue kapan ya gitu. Kan pasti gitu. Gue kapan ya? Aduh asik banget sih. Masa dia dipanggil duluan? Iya asik banget ya gitu. Kayak dia pergi ke luar negeri gitu loh. Aduh keren banget ya gitu. Terus gak jadi rumah duka. Kita datang ke sana lihat tubuhnya, kita bersorak-sorai gitu. Asik dia udah pergi gitu. Kita pelukin keluarganya. Aduh selamat ya, dia udah dipanggil pulang. Ini kayak gak gitu. Kita nggak gitu, kita datang ke rumah sakit, kita berusaha untuk menyempurnakan kondisi mereka. Dan kita mulai ngomong-ngomong ngawur. Tahu nggak, yang paling saya nggak setuju adalah orang datang ke rumah duka dan mereka bilang gini, kamu harus kuat. Nggak, dia nggak harus kuat. Dia harus nangis. Terus kita bilang, kamu ingat ya, Yesus luar biasa, kamu harus kuat dalam dia. Pengen saya jitak rasanya. Kalau datang ke rumah duka, kasih pundak kita nangis bareng sama dia. Gak usah bilang dia harus kuat, dia harus ngapa-ngapain, dia harus nangis hari itu. Suami teman saya telepon saya jam 6.30 pagi. Bill, Gladys sudah dipanggil pulang. Saya nangis sama dia. Bapak Ibu pikir iman saya di sini? Jeblok lah. Bukan saya nggak percaya sama Tuhan, bukan saya mempertanyakan Tuhan, lemah iman saya. Karena apa? Berduka dengan orang-orang yang berduka. Berapa hari lalu, seorang teman kita lagi dipanggil pulang. Anaknya yang masih 13 tahun nangis di pundak saya. Om, mama tuh pahlawan buat aku om. Aku harus ngapain? Saya mau ngomong apa? Saya cuma bisa bilang begini, besok-besok kalau kamu telepon ke rumah, jangan panggil Tante Gaby lagi ya, panggil Mama Gaby aja. Saya nggak bisa ngomong. Bapak Ibu pikir iman saya di atas sini? Enggak. Ini firman Tuhan buat kita hari ini. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Melakukan semua dalam hidup ini. Kepada mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan ini. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, kalau iman kita lagi begini-begini dan udah pasti turun naik, Tuhan adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. You don't have to be perfect. Kita nggak harus jadi sempurna, karena kita sudah disempurnakan sama Tuhan. Nggak usah berusaha jadi sempurna. Terima Yesus sebagai juru selamat, engkau disempurnakan di depan mata dia. Karena karyanya selesai di kayu salib. Dan yang terakhir, setiap kita pasti mengalami pergumulan hidup. Tadi saya mendoakan seorang ibu yang sedang sakit, nanti kita berdoa. Sedang dalam kondisi lemah. Justru itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan disempurnakan dalam hidup kita. Coba lihat ayat terakhir ini. 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan begini. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya nggak pernah lupa anak saya waktu kami ajak mereka liburan. Dan waktu mereka masih kecil-kecil ya. Satu umur 5 tahun waktu itu. Dan dia seperti biasa habis makan siang suka ngantuk. Dan kami kalau liburan cari kota yang bisa jalan kakinya jauh. Karena di Jakarta susah jalan kaki. Kita jalan kaki jauh-jauh habis makan siang, tiba-tiba dia tarik-tarik celana saya. Dad, I'm so tired, I'm sleepy, aku ngantuk. Saya harus gendong dia.
Dan umur 5 tahun udah agak berat badannya. Setiap kali ada bangku, saya duduk. Karena lemah tangan saya. Bahkan ganti tangan, bahkan dua-dua tangan. Tiba-tiba di pundak saya rasa basah. Aduh, ngiler anak gua nih. Berarti udah deep sleep. Berarti saya gak mau goyang. Supaya dia bisa tidur nyenyak. Saya tahan dan saya tahan sampai kesemutan tangan saya. Saya gak mau gerakin. Dan bahkan waktu sampai di hotel setelah 1 jam, saya baringkan dia pelan-pelan supaya dia tetap tidur. Di dalam kelemahan dia punya kesempatan merasakan kekuatan tangan bapaknya yang sangat terbatas. Apalagi kita. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dibuat sempurna. Di tahun 1998, saya baru bertobat tanggal 14 Agustus. Di bulan Oktober saya disuruh khotbah. Pertama kali saya suruh khotbah sama tante saya di toko buku Immanuel. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, toko buku Immanuel didirikan sama keluarga saya tahun 67. Jadi saya agak-agak kenal lah sama karyawannya saat itu. Tante saya bilang gini, Bill kamu khotbah ya buat ibadah karyawan. Oke tante, berapa lama? 30 menit. Saya kan gak pernah khotbah, saya belajar, saya tulisin khotbahnya. Udah gitu saya praktis dong di depan kaca. Khotbah dengan catatan saya, 10 menit udah selesai. Terus saya mikir, ntar besok 20 menit gue ngomong apa? Saya masuk ke ruang ibadah, hati saya nervousnya, senervous-nervousnya. Apa yang terjadi? Tuhan yang berbicara di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan jadi sempurna toh. Itu jadi pedoman saya sampai hari ini. Saya sudah 26 tahun berkhotbah. Kalau saya hitungin gereja yang saya masukin udah 1000 lebih. Saya bilang gini, itu nazar saya kepada Tuhan. Tuhan, dimanapun saya berada, saya mau tetap nervous. Kalau saya tidak nervous, itu berarti saya pakai kekuatan saya sendiri. Saya mau tetap nervous supaya yang bicara dan keluar dari mulut saya adalah firman dari hatimu, bukan dari mulut saya. Bukan dari mulut saya. Saya mau beritahu ini sebagai penutup. Seorang pendeta dari Cina, dia ngomong begini, ngobrol-ngobrol sama pendeta dari Amerika. Pendeta di Cina berkeluh kesah. Dia bilang tolong doakan ya, karena gereja kami di Cina dipersekusi. Banyak gereja dipersekusi. Bahkan banyak orang dimasukin penjara di Cina. Pendeta dari Amerika bilang begini, saya doakan semoga gerejamu nanti mengalami kebebasan sehingga kamu bisa beribadah sama seperti kita di Amerika. Beribadahnya sangat bebas dan kita sangat nyaman di Amerika. Pendeta dari Cina bilang gini, jangan doakan saya seperti begitu. Karena saya gak mau gereja saya nyaman seperti gerejamu. Karena kamu di Amerika tidak bertumbuh. Tetapi saya di Cina karena ngalamin persekusi, pertumbuhan kami luar biasa. Karena di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan terus dinyatakan. Doakan kami supaya kami kuat, bukan kami bebas dari persekusi. Biarkan itu terjadi, supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dibuat sempurna. Yang datang hari ini dengan kelemahan tubuh, apapun yang Bapak Ibu sedang alami, kita akan perjamuan kudus. Terima kuasa Tuhan. Tubuh dan darahnya sudah tercabik-cabik buat kita. Dan darahnya sudah tercurah bagi kita. Dan saya percaya hari ini yang sakit disembuhkan. Pemulihan terjadi. Karena pembaharuan budi sudah terjadi di sini. Kita diubahkan cara berpikir kita. Bahwa hari ini kita disempurnakan sama Tuhan. Amin.